起你这把老骨头了。Selamat datang ya Bang di Bang Kobel Channel. Lu siapa, Cok? Ngambil intro gua? Gua Pocong, Bang. Aduh, selalu Cong. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Kobel Channel. Kali ini Bang Kobel akan mereview episode terbaru dari Battle Truck The Heaven yang baru saja rilis kemarin. Bang Kobel, slogan hari ini apa Bang? Slogan hari ini adalah di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Kalian tahu bagaimana bentuk dua gunung dan bagaimana bentuk Pulau Jawa yang ada di tengah-tengah dua gunung? Itu adalah bentuk aktivitas yang membagongkan. Bagi yang baru bergabung, silakan cek playlist di BK Channel karena Bang Kobel telah mempermudah kalian untuk mereview alur cerita sebelumnya. Oke, tanpa banyak bacot apalagi cocot, hayu kita sedot. Pada episode sebelumnya, Xiao Yixian dan 5 tetua membentuk formasi untuk menyerang sekte ribuan kalajengking. Namun siapa yang menduga bahwa 5 tetua tersebut adalah para pengkhianat yang telah lama bersembunyi di sekte racun. Alhasil, formasi untuk menyerang sekte ribuan kalajengking malah dipergunakan untuk menyerang Xiao Yixian. Karena Xiao Yixian yang tidak menyadari itu semua sudah terlambat untuk menghalau formasi para pengkhianat. Namun di saat-saat kritis, datanglah Bang Kobel sebagai pahlawan dari negeri Konoha yang menyelamatkan Xiao Yixian. Bang, bukannya namanya Xiaoyan ya? Kok jadi Bang Kobel? Yah, biasalah. Kita sebutkan biasanya Bang Oyan. Jadi beda tipis lah dengan Bang Kobel. Serah lu dah Bang. Yaudah lu makanya diem Cong. Oke, kita lanjut pada episode selanjutnya. Xiao Yixian dan para prajurit sekte racun mengutuk para pengkhianat itu dan tanpa banyak bacot para pasukan sekte racun menyerang tetua mereka yang berkhianat. Namun dengan santuinya Wu Fa sebagai pemimpin pengkhianat itu menghalaunya. Alhasil serangan dari para sekte racun itu pun sia-sia. Wu Fa dan lainnya pun bergegas pada sekte kalajengking. Namun Xiao Yixian tidak tinggal diam dan langsung menyerang mereka. Namun Wu Fa menggabungkan doki mereka untuk menahan serangan dari Xiao Yixian. Xiao Yixian yang memperkuat serangannya dan muncullah doki ular yang ganas melesat menuju Wu Fa dan kawan-kawan. Namun serangan itu diterima oleh Xi Bian. Xi Bian mengatakan bahwa metode yang digunakan oleh Xiao Yixian terlalu kejam. Xiao Yixian pun mengatakan bahwa jika engkau yang dikhianati, mungkin tindakanmu akan 10 kali lipat lebih kejam. Xiao Yixian bertanya pada Wu Fa dan kawan-kawan, mengapa kalian mengkhianatiku? Bukankah selama ini aku memperlakukan kalian dengan baik? Namun Wu Fa menjawabnya dengan nada tidak bersalah bahwa mereka adalah anggota sekte ribuan kalajengking. Jadi di manakah letak pengkhianatan itu? Bang Kobel pun berkata, "Oh, jadi kalian yang semalam melepaskan kalajengking itu?" Wu Fa pun menjawab, "Ternyata kau. Ini adalah masalah sekte racun dan sekte ribuan kalajengking. Kusarankan kau tidak ikut campur dalam masalah ini." Xi Bian mengatakan bahwa ia ingin tahu hak apa sekte kalian ingin menguasai kekaisaran Cuyun. Xi Bian pun mengeluarkan doki yang besar menuju Xiao Yixian. Namun Xiao Yixian memblokir doki itu sambil berkata untuk mencobanya langsung. Bentrokan doki yang besar pun terjadi. Akhirnya Xiao Yixian melakukan baku hantam dengan Xi Bian. Mereka saling jual beli barang bekas di tukang lok. Mereka pun saling jual beli pukulan dengan doki yang besar. Sehingga ruang kehampaan pun seringkali terkoyak akibat dahsyatnya kekuatan di level Dozong. Di sisi lain, ketua sekte dari ribuan kalajengking yaitu Xisa memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Terjadilah chaos di mana-mana seperti tragedi 98 di Indonesia. Bang Kobel mengajak Zian untuk ikut dengannya, namun tidak dengan Ayang Cailin. Bang Kobel masih mengkhawatirkan tentang tubuhnya. Bang Kobel dan Zian pun bergegas ke medan tempur. Zian yang diajak oleh Bang Kobel untuk bertempur sangat kesenangan karena biasanya ia selalu dilarang. Zian pun dengan gembira mengalahkan musuhnya dengan easy. Mungkin dia menganggap medan pertempuran itu sebagai taman rekreasi.
Bang Kobel yang berhadapan dengan Wufa pun diremehkan karena hanya level doang, namun berlabak sombong. Tanpa banyak bacot lagi, Bang Kobel mengaktifkan teknik 3 perubahan misterius dan bergegas menyerang Wufa. Wufa pun terkejut karena lonjakan kekuatan dari Bang Kobel, akhirnya dia pun menjadi waspada. Bang Kobel dengan secepat Valentino Rossi sudah berada di depan Wufa dan temannya. Dia meninju ke arah Wufa, namun Wufa dan tetua itu memblokir tinju dari Bang Kobel. Alhasil, tetua itu mundur beberapa meter namun tidak dengan Wufa. Bang Kobel tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung melesat seperti kereta cepat jurusan Bandung ke arah tetua itu. Dia mengaktifkan ledakan okta untuk menyerang tetua itu dan akhirnya tetua itu pun terpental ratusan meter menembus tebing-tebing di sekitarnya. Bang Kobel berkata bahwa sekarang adalah giliranmu untuk mati. Ia mengaktifkan segel Gunung Cailin, namun sebelum Bang Kobel berhasil menyatukan dokinya, Wufa mengaktifkan skillnya dan keluarlah doki kalajengking puluhan meter yang bergegas menyerang Bang Kobel. Penyatuan doki pun akhirnya terhambat karena doki kalajengking itu selalu menyerang Bang Kobel kemanapun ia pergi. Bang Kobel sempat kewalahan dengan doki kalajengking itu, namun akhirnya dia berhasil mengaktifkan tekniknya. Telapak Buddha pun berhantaman dengan ki kalajengking itu. Mereka saling menguatkan dokinya, namun pada akhirnya doki kalajengking itu lenyap dan membuat Wufa terpental jatuh terjun bebas. Ia pun berteriak minta tolong pada ketua sektenya, namun Bang Kobel tidak akan menghilangkan kesempatan itu. Sisa melesat untuk menyelamatkan Wufa. Ia melihat Bang Kobel yang menuju Wufa dan langsung meninjunya. Namun itu hanyalah bayangan Bang Kobel. Alhasil serangan sisa pun sia-sia. Bang Kobel yang sampai di tempat Wufa pun langsung membunuhnya di tempat. Melihat itu, sisa terbakar emosi dan bersumpah untuk membunuh Bang Kobel. Ia menyerang Bang Kobel dengan membabi buta, namun semua itu sia-sia. Ia memanggil monster bis kalajengking yang memiliki 4 sayap di punggungnya, yaitu binatang sihir level 6 untuk membunuh Bang Kobel. Mereka bekerja sama dengan baik saat menyerang Bang Kobel. Sampai-sampai Bang Kobel pun terheran akan kekompakan mereka. Namun di saat Bang Kobel terpojok, Zian membantu Bang Kobel untuk melawan monster beast itu. Zian dengan gesit menaiki tubuh kalajengking itu dan mendarat di kepalanya. Ia pun menjitak-jitak berulang kali di kepala kalajengking itu, bug bullying yang terjadi di sekolah-sekolah. Sampai-sampai kalajengking itu diputar-putar dan dilempar jauh oleh Zian. Kagak ada harga dirinya tuh jadinya. Bang Kobel berkata dengan nada menghina pada sisa bahwa binatang sihir andalanmu sangat kurang otentik. Sisa menyadari bahwa walaupun tingkat dohuang mereka lebih unggul, namun sudah ada 2 dohuang yang terbunuh. Itu menyebabkan keuntungan itu tidak berpihak padanya. Namun di saat dia sedang melamun, Bang Kobel menyerang Sisa sehingga lamunannya pun itu buyar. Di sisi lain, Xibian yang sedang bertempur dengan Xiao Yisian memerintahkan Sisa untuk memanggil seseorang. Tak berselang lama, muncullah sesosok jubah hitam yang menyerupai dewa kematian. Itu adalah anggota Hall of Soul yang bernama Pengawal Tile. Bang, itu Pengawal Ti, bukan Pengawal Tile. Kita kan orang Indonesia, Cong. Jadi yang muda-muda saja menyebutnya. Tapi kan dia udah dibuburin, udah diselamatin segala Bang saat dia diberi nama. Masuklah berisik lo. Oke, lanjut. Ketika Tile muncul, ia bergegas menyerang Xiao Yisian. Xiao Yisian pun mengaktifkan perisai dokinya. Dia berkata bahwa kau sangat sulit untuk diajak bekerja sama, jadi jangan salahkan aku jika mencari sekutu lain. Namun dengan ganas Xiao Yisian menyerang Tile dan berkata bahwa kau masih salah memilih sekutu. Xibian meminta bantuan pada pengawal Tile karena pertempuran ini sangat berarti baginya. Namun pengawal Tile memperingatkan bahwa harga yang dibayarnya haruslah sesuai. Xibian meminta pengawal Tile untuk menangani Bang Kobel dan dia akan melawan Xiao Yisian. Pengawal Tile itu pun melesat dengan ganas ke arah Bang Kobel sambil menyerangnya. Bang Kobel pun tak tinggal diam. Ia menghindari setiap serangan pengawal Tile dengan gerakan 3000 petirnya. Seberapa banyak pun serangan itu selalu bisa dihindari oleh Bang Kobel.
Akhirnya, pengawal Tile itu pun kehilangan kesabaran dan mengeluarkan teknik andalan Hall of Soul, yaitu berbentuk rantai hitam. Rantai-rantai itu pun terus mengejar Bang Kobel kemanapun ia pergi. Karena kecepatan dan ganasnya rantai-rantai itu, Bang Kobel akhirnya kewalahan untuk menghindarinya lagi. Namun di saat kritis itu, bini gua tercinta, tersayang, terbuah Henol muncul entah dari mana menghalau rantai-rantai itu. Alhasil, serangan itu pun lenyap. Pengawal Tile pun terkejut karena pihak musuh mengeluarkan elit dozong lainnya. Ia menyarankan bini gua untuk tidak ikut campur. Namun bini gua menghina orang-orang dari Hall of Soul bahwa perkataan mereka semua tidak ada yang berguna. Ayang Cak Ilim berkata pada suaminya bahwa biarkan urusan di sini ia yang mengatasinya. Bang Kobel dengan perhatian mengingatkan bininya untuk berhati-hati. Setelah ia berhasil mengalahkan Ksisa, ia akan membantu bininya kembali. Ayang Cak Ilin pun bergegas ke arah pengawal Tile dengan brutal sambil menyerangnya. Di sisi lain, Xibian yang sedang berhadapan dengan Xiao Yisian. Xibian mengeluarkan dokitnya dan muncullah kalajengking kecil berwarna merah darah yang masuk ke tulang belakang Xibian. Seketika tubuhnya pun berubah menjadi manusia kalajengking. Dia mempunyai capit dan ekor kalajengking yang auranya pun meningkat pesat. Dia berkata bahwa kau pantas layak menerima serangan dari kekuatanku ini. Xiao Yisian yang melihat itu pun bergumam bahwa itu adalah kaisar kalajengking darah. Xibian melesat dengan cepat ke arah Xiao Yisian. Xiao Yisian pun mengeluarkan pedang racunnya untuk memblokir setiap serangan Xibian. Namun ketika semakin intens serangan itu dan beradu kekuatan antara pedang racun dengan capit kalajengking, pedang racun Xiao Yisian pun hancur. Xiao Yisian terhuyung mundur ke belakang dan Xibian pun langsung menyerangnya lagi. Namun ketika Xibian hendak mengenainya, Xiao Yisian pun mengaktifkan perisai dan itu membuat Xibian mundur kembali. Xiao Yisian pun melepaskan segel di tubuhnya dan berkata bahwa Xibian pun layak menerima serangan terkuatnya. Aura Xiao Yisian pun menjadi meletus-letus dan keluarlah doki mata gadis racun di belakangnya. Aura yang besar itu membentuk pusaran racun yang sangat besar seperti yang ia lakukan saat menyerang Kekaisaran Jiama. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetaplah pantau channel TV Anda karena Bang Kobel akan kembali setelah pariwara berikut ini.